Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kuliah kita yang kedua untuk konsep teknologi dengan tema perkembangan teknologi dalam peradaban manusia. Kita mulai aja kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita lihat apa tema kita hari ini, yaitu tentang perkembangan teknologi. Ya, di tujuan pembelajaran kita adalah teknologi itu dari awal seperti apa, kemudian berkembang menjadi lebih bagus, menjadi lebih cepat dan seterusnya. Contohnya ini ada handphone, ya. Ini handphone tahun 80-an atau 90-an, ya. Kemudian ini handphone tahun 2020, 20-an. Jadi ini adalah perkembangan handphone. Awalnya handphone itu besar, antena juga besar dan tombolnya banyak, ya kan? Kemudian antenanya berikutnya makin mengecil, karena dari segi antena ya, antenanya makin kecil, terakhir antenanya tidak nampak lagi. Ya. Kemudian dari segi apa namanya keypad ya, dulu keypadnya banyak, terus masih ada keypad, masih ada tekan-tekan apa tombolnya gitu kan. Nah, terakhir eh, ada layar besar, ada tombol, terakhir tidak ada lagi tombol-tombol. Kan. Nah, ini disebut sebagai apa? Perkembangan teknologi handphone dari masa ke masa. Ya, dari berbagai jenis apa merek ya. Dari Ericsson waktu itu ada Motorola, ada apa lagi nih? Eh, terakhir ada Apple, ya kan? Ada Samsung dan sebagainya. Jadi tujuan kita adalah menjelaskan tahapan perkembangan teknologi dari masa ke masa, kemudian mengidentifikasi ciri teknologi di berbagai era peradaban manusia. Manusia itu dimulai dari masa apa namanya berburu, kemudian bercocok tanam, industri dan sampai sekarang. Ya, kemudian memahami apa itu konsep percepatan perkembangan teknologi. Jadi kalau percepatan itu artinya makin lama makin cepat. Kalau kecepatan itu udah rata. Kalau percepatan itu langsung apa namanya menaik ya. Makin lama makin cepat. Kemudian apa sih dampak teknologi percepatan teknologi terhadap masyarakat dan industri? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa apa namanya ditangkap dan kemudian dipahami. Ya, kita lihat contoh ya. Nah, ini ya agak ekstrim nih contohnya. Ya, ada contoh perkembangan eh, manusia. Sebenarnya manusia bukan dari monyet ya, menurut siapa Thomas Malthus ya, Darwin ya, yang menyatakan manusia dari monyet ya. Tapi manusia ya tetap manusia. Ini cuma menggambarkan ya bagaimana akar evolusi teknologi modern. Jadi kalau dibilang teknologi modern itu seperti apa, awalnya seperti ini, jalan yang menunduk, kemudian jalan yang berdiri, lama-lama akhirnya menunduk kembali. Ya ini apa namanya paradoks lah ya. Jadi dari seperti ini menunduk, kemudian kembali lagi seperti ini. Ya, jadi memahami akar evolusi teknologi modern. Ya, kemudian mengenal pola perubahan dan dampaknya, dan kita harus mempersiapkan terhadap perubahan teknologi masa depan. Tanpa memahami sejarah, kita buta terhadap masa depan. Jadi sejarah itu gunanya apa? Untuk melihat jangan sampai sejarah yang buruk-buruk itu bisa berulang. Ya kan? Jadi kita belajar dari sejarah supaya masa depan kita lebih bagus dari masa yang sebelumnya. Oke, nah, ini adalah contoh bagaimana eh, teknologi juga akhirnya mengalami siklus ya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tabel ini, tabel perkembangan teknologi ya dari awal prasejarah sampai ke arah modern ya. Misalnya pada saat prasejarah itu pada saat kuno ya, itu katanya
alat sederhana itu dibuat dari batu dan tulang. Jadi manusia cuma taunya itu, ya, batu sama tulang. Untuk apa? Untuk kapak batu, ya, ataupun untuk api. Itu artinya masa berburu. Jadi orang zaman dulu ya bisanya cuma berburu, ya, tangkap yang ada kemudian dimakan, ya. Kemudian ada lagi masa pertanian awal. Ada namanya revolusi pertanian. Contoh teknologinya sistem bajak sawah, sistem irigasi. Ini termasuk canggih, ya. Kemudian sistem peradaban kuno. Bangunannya besar-besar, megah, sistem tulis, ya. Seperti zaman Firaun di Mesir, ya. Ada piramida, ada roda diciptakan, ada kertas papirus dan sebagainya. Kemudian abad pertengahan. Abad pertengahan itu ada teknologi militer, kemudian pertanian juga berkembang. Ya, contohnya ada kincir angin, ada teknologi panah gitu ya, busur gitu kan. Kemudian era revolusi industri. Nah, ini disebut revolusi industri karena di situ ditemukan mesin uap. Nah, dari mesin uap ini bisa digunakan untuk mesin listrik, mesin tekstil, pabrik, kereta api, kapal, dan sebagainya. Jadi, mesin uap ini memicu eh, pergerakan teknologi. Jadi, dengan mesin uap ini diletakkan di kereta api, diletakkan di apa namanya, di kapal, ada juga ya di mesin. Jadi, ini era revolusi industri. Berikutnya era modern, industri 3.0 sampai 4.0. Ada ciri utamanya adalah digital, ya. Ada AI, artificial intelligence atau IoT, juga ada Internet of Things. Nah, ini istilah-istilah ini kalian perjelas, ya, apa itu digitalisasi, apa itu AI atau IoT. Teknologinya contohnya komputer, internet, robotik dan sebagainya. Dan ini adalah tahapan perkembangan teknologi. Nah, masing-masing apa namanya eh, teknologi punya perkembangannya semua. Contohnya teknologi tulis, teknologi telekomunikasi, teknologi pertanian, teknologi eh, apa namanya militer, semuanya punya eh, jejak-jejak berdasarkan era-era seperti ini. Ya, sekarang kita lihat percepatan teknologi pertanian. Ya, teknologi berkembang secara eksponensial, bukan linear. Nah, ini coba kalian baca atau kalian cari tahu apa itu eksponensial, ya. Jadi mahasiswa yang proaktif itu akan mencari apa itu sebenarnya eksponensial, apa itu linear. Nah, ini di dalam matematik ada, ya. Faktor yang membuat percepatan adalah kalau kita perhatikan teknologi kita makin makin lama makin cepat itu adalah internet. Adanya akses internet, globalisasi, maka petani pun pakai internet, pakai drone untuk apa namanya menyiram sawahnya dan pakai eh, mobil yang dikendalikan internet untuk apa namanya mengolah pertanian, ya, ya. Kemudian ada komputasi cepat dan juga AI. Ini mempercepat perkembangan teknologi di segala lini. Kemudian ada kerjasama atau kolaborasi antar negara. Jadi antar negara sekarang tidak bisa lagi saling menyembunyikan teknologi. Daripada sembunyi-sembunyi, mendingan kerjasama, ya, supaya lebih cepat perkembangannya. Kemudian ada ledakan inovasi. Jadi ada perusahaan-perusahaan baru, startup, yang memulai istilahnya teknologi baru berdasarkan bantuan tadi internet, AI dan eh, komputasi cepat ini. Ya, ada startup di bidang pertanian, startup di bidang perikanan, startup di bidang apa, peternakan dan sebagainya. Ya, jadi makin makin cepat, makin cepat. Contohnya AI. AI itu dari eksperimen eh, ke alat sehari-hari hanya perlu 1 sampai 2 tahun. Jadi lebih cepat melakukan eksperimen daripada sebelumnya sampai apa namanya 10 tahun gitu kan. Dengan AI lebih cepat.
Sehingga kalau percobaan itu lebih cepat, hasilnya juga bisa dilihat lebih cepat juga. Nah, ini contohnya ilustrasinya ya. Kalau kita lihat teknologi listrik itu berkembang baru sekitar 100 tahun. Ya, jadi malah ada di beberapa daerah di Indonesia yang belum ada listrik. Ya, listrik itu baru 100 tahun. Kemudian telepon itu baru 75 tahun. Komputer, laptop itu baru sekitar 25 tahun. Internet ini baru sekitar 10 tahun. Smartphone ini kurang dari 5 tahun. AI atau ChatGPT ini baru 2 tahun belakangan. Tetapi perkembangan yang paling cepat adalah apa? Walaupun dia cuma 2 tahun, tapi perkembangannya jauh lebih cepat. Ya, jadi kita lihat perkembangannya makin lama makin cepat teknologi ini. Itu disebut sebagai percepatan teknologi. Yang sebelumnya perlu 75 tahun, 25 tahun, AI hanya perlu 2 tahun. Smartphone hanya perlu 5 tahun. Jadi kalau kita lihat pergerakannya itu makin cepat, makin bagus, ya kan makin murah gitu kan. Contohnya handphone. Handphone itu setiap satu apa namanya seri ataupun yang baru dalam 3 bulan udah ada, dalam 6 bulan sudah ada. Jadi tidak ada lagi menunggu 1 tahun. Misalnya seri A1, seri A2, Samsung apa gitu kan. Setiap setengah tahun malah ada setiap 3 tahun perkembangan teknologi yang dijual di pasar ya di masyarakat. Jadi teknologi kadang lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memahaminya. Ya, kita belum paham teknologi yang ini sudah ada teknologi yang baru. Itu saking cepatnya ya. Nah, contoh lagi ilustrasi transportasi. Ya, contohnya ini BC. BC ini before century, sebelum Masehi. Ya, orang masih kemana-mana naik kuda. Beberapa tahun kemudian sudah ada eh, kereta pakai mesin, ya kan? Kemudian 22 tahun kemudian sudah ada mobil, walaupun masih seperti ini. Ya, kemudian eh, tahun 86 ke 1908. Lama juga kan, sampai 22 tahun. Kemudian mobil yang cukup canggih tahun 2012. Kemudian dalam 7 tahun, misalnya ada perkembangan apa namanya ini, transportasi udara. Ya, jadi ini ilustrasi aja ya seberapa cepat orang dari naik kuda sampai naik roket, gitu ya. Dan ini ditunjang oleh apa? Teknologi. Ya, di teknologi yang pertama ini pasti diperbaikin pada teknologi selanjutnya, teknologi yang mobil, kemudian teknologi roket. Jadi teknologi-teknologi ini mengalami perubahan, mengalami percepatan, ya, seperti itu. Ini contoh lagi percepatan teknologi tulis menulis. Ya, kalau zaman prasejarah sampai 1500 sebelum Masehi, itu orang masih menggunakan simbol-simbol. Dan ada kalau lihat sapi dilukis gambar sapi, kalau ada gambar orang dilukis gambar orang. Itu pun melukisnya di batu. Ya, jadi susah ya kan. Kemudian meningkat sampai 500 Masehi, mulai ada namanya alfabet kan. Kemudian pada sampai 1400 Masehi, mulai ada tulisan manual. Perkembangannya masih stabil, lambat. Kemudian ada penemuan mesin cetak. Namanya mesin cetak Gutenberg untuk nyetak-nyetak koran itu ya. Itu pada tahun 1450 Masehi. Kemudian ada mesin ketik percetakan massal pada tahun 1800. Kemudian pada tahun 70 lebih cepat lagi ada komputer dengan word processor. Jadi zaman dulu kita mulai belajar word processor itu tahun 80, tahun 88 ya, 89. Kemudian tahun 90-an sudah ada
tulis menulis lebih cepat lagi. Pakai apa? Ada internet, ada digitalisasi, ada PDF. Jadi kalau zaman dulu buku-buku itu harus dibeli buku cetak. Sekarang buku-buku semua sudah berbentuk apa? Digital. Menuju kemana? Arahnya literasi digital. Jadi di, ditransfer dengan cepat, tetapi yang jadi masalah dengan literasi digital adalah malasnya orang untuk mulai membaca. Walaupun bukunya banyak, tersedia, murah, tapi yang membaca makin sedikit. Nah, ini dampak negatif dari literasi digital ini. Ya, ini adalah contoh perkembangan percepatan teknologi tulisan. Ya, nah dampak sekarang kita bicara pengaruh hasil dari percepatan teknologi. Dampak positifnya apa? Cepat, inovasi cepat. Handphone bertukar-tukar model terus, ya kan? Kesehatan juga begitu, berbagai macam obat, kemudian industri juga makin lama makin canggih, gitu kan? Ada lagi transportasi begitu juga. Kemudian efisiensi, penghematan di berbagai sektor. Kemudian ada peluang-peluang ekonomi baru, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya eh, penutupan ekonomi-ekonomi yang lama. Yang disebut sebagai apa? Gangguan lapangan kerja. Ini dampak negatifnya. Jadi dengan dampak peluang ekonomi baru, dampaknya apa? Misalnya toko-toko pada tutup, orang-orang yang kerjanya istilahnya administrasi begitu berkurang. Kemudian orang bekerja lebih cepat. Sehingga lapangan pekerjaan yang dulu itu berkurang. Tetapi mestinya itu ada lapangan pekerjaan baru yang mengarah kepada teknologi digital. Kemudian ada lagi dampaknya kesenjangan digital. Contohnya orang yang nggak sekolah dengan yang sekolah, kan? Atau orang lama, orang tua dengan anak muda, ya kan? Atau orang tua dengan eh, anak generasi Z. Ini ada kesenjangan. Kemudian mulai ada namanya kecanduan. Kecanduan teknologi, contohnya kecanduan main game, kecanduan judi online, dan sebagainya. Ini juga dampak negatif dari teknologi. Kemudian tingkat kriminal. Seperti kita ketahui, orang membobol rekening, gitu kan, menipu dan sebagainya juga makin canggih. Nah, inilah dampak negatif ya dari perkembangan kecepatan teknologi. Selain juga ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dan ini harus kalian cermati ya. Jangan sampai kalian masuk ke yang di bawah ini. Misalnya kecanduan main game, kecanduan judi online, atau berbuat kriminal, ya kan? Dan sebagainya. Oke. Nah, bagian penutup ya, perkembangan teknologi itu merupakan cermin dari peradaban manusia, evolusi peradaban manusia ya. Jadi eh, teknologi makin berkembang, apakah manusia makin beradab? Nah, itu kan. Jadi belum tentu teknologinya makin maju, manusianya makin beradab. Ini juga paradoks ya. Kemudian ini saya sudah katakan tadi, teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menggunakannya atau beradaptasi. Belum ada sebentar teknologi baru, belum dipahamin betul, belum maksimal, sudah ada teknologi yang lain lagi. Nah, ini kan jadi adaptasi manusia itu lambat, ya. Teknologi jauh lebih cepat, ya. Dan penting untuk kalian ya sebagai anak-anak muda generasi Z ini ya atau generasi Alpha untuk melek sejarah ya, kalian harus tahu sejarah teknologi ya dan proaktif terhadap masa depannya ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai terjerumus pada kesalahan sejarah ya. Sejarah apa? Sejarah teknologi. Jadi ada teknologi-teknologi yang misalnya gagal atau teknologi yang tidak tidak berhasil diterapkan. Nah, ini contoh.
apa namanya pentingnya kita mengetahui sejarah dari teknologi ya. Nah, ini adalah tugas dua, tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada 5 orang ya. Jadi kalian berkelompok mau per kelas saja 5 orang. Ada berapa soal sini? Ada 2 soal, ya kan? 3 soal ini instruksinya ya. Pertama, teknologi mempercepat perubahan. Apakah kita siap berubah? Ini dalam diskusi kalian tanya lah, ya kan? Bagaimana peran kalian sebagai calon engineer? Apakah percepatan selalu baik? Bagaimana dampaknya bagi industri Indonesia? Kedua, nah pilih salah satu teknologi ya. Misalnya ada televisi, radio, rice cooker, sepeda, mobil, dan lain-lain. Satu kelompok tidak boleh sama dengan kelompok yang lain. Jadi contohnya kita pilih televisi. Jelaskan ciri-ciri teknologi televisi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kemudian contohnya apa? Dampaknya terhadap masyarakat apa? Apa pelajaran yang bisa diambil untuk masa kini? Ya, televisi. Ada lagi radio, ada lagi sepeda, mobil, dan sebagainya. Jadi mereka itu teknologi itu berkembang terus. Sekarang masih ada nggak? Sekarang seperti apa sih sepeda itu? Zaman dulu sepeda itu seperti apa? Begitu juga mobil gitu kan dan seterusnya. Nah ini dikerjakan secara kelompok, tetapi yang mengumpulnya adalah semua anggotanya masing-masing, ya kan? Seperti tugas pribadi, ini dikirim juga sendiri-sendiri, ya, ke alamat email yang ini. Oke. Nah, ini saya ingatkan lagi aturan kelas kita ya untuk kalian perhatikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya kita akhirin ya. Mudah-mudahan kuliah kita bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.